Hai Paradigm People, welcome Paradigm Lifestyle Podcast. Woo! Powered by Paradigm Investors Indonesia. It's your future. With me Franz 207 and Eric Liman. Now here we go, Natasha Surya. Yeah. Oh my God, thank you for coming. Ya kan, kita hari ini kembaran, dress Yes. code-nya batik. Iya dong, karena kan kita Indonesian Pride. Wow, pokoknya kita estetik Natasha ya kan. Ethnic gitu kan. Estetik tampilan harus estetik selalu, biar mood terbangun, setuju? Betul. Luar biasa, kita senang banget hari ini kita masih ngobrol sama Natasha Surya. Kan waktu itu kan kita podcastnya tentang mama muda. Yes. Mama muda viral dengan hot body ya kan, Iya. impian semua mama-mama di sana. ya kan? Alhamdulillah. Nah sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan different topic ya kan, Yes. dimana Natasha Surya juga satu orang content creator yang Iya. sangat kreatif, yang fenomenal Betul. dengan story-storynya. Kalian tahu gak sih? Enggak, tagline gue tuh ini adalah. Benar-benar. Seru loh tapi ngeliatin konten-konten Natasha. Terima kasih. Inspiring. Terima kasih. Alhamdulillah kalau memang itu benar inspiring. Yes. Cerita dong awal mulanya kenapa sih gitu. Sebenarnya awal mulanya tuh karena kan gue pekerja di TikTok. Gue emang employee-nya TikTok. Dulu tuh gue bisa dibilang salah satu orang yang pertama kerja di TikTok. Jadi palu gada, kerjaannya semua apa gue kerjain. Merchandising iya, offline event iya, community building iya gitu kan. Jadi gue tuh kenapa pakai TikTok ya karena itu adalah produk yang lagi kita build gitu. Dan harus ada yang coba dong. Mas, saya nih yang coba. Nggak ada yang lain gitu kan. Jadi mau nggak mau saya. Terus udah gitu ya udah kita buat gue buat konten gitu, itu tujuannya untuk trial. Nah, titik baliknya itu di mana akhirnya kan 2019 TikTok tuh udah lumayan rame ya. Maksudnya kayak lo tau lah ya, awal-awalnya TikTok tuh bukan something yang dilihat baik, bukan baik sih, maksudnya kayak dilihat sebelah mata lah sebelumnya gitu kan. Sampai 2019 akhir orang-orang mulai beneran main gitu ya. Gue cuman iseng-iseng doang share video gimana sih gue tuh bisa dapat kerjaan di TikTok gitu. Lumayan tuh viewsnya. Terus udah gitu kayak akhirnya gue cuman iseng lagi sharing. Selama ini gue bikin rumah, nabung sama pacaran dan akhirnya ini dibangun sama mantan gue gitu. Mungkin gue sebenarnya nggak sengaja itu ya kayak seolah-olah kayak clickbait kali ya. Tapi itu beneran gue cuma sharing doang. Dan ternyata it went viral. Jadi masa itu nembus kayak 4 juta views dan juga 18.000 kali di share gitu ya. I don't know why, mungkin people pikirnya itu inspiring. In a good way. So dari situ mulai tuh kayak ternyata orang tertarik kayak gini. So ya udah gue coba bikin lagi untuk terusin kayak anggaplah itu part satunya, gue bikin part 2-nya dan sekian. Ya udah akhirnya gue mulai ketemu ternyata gue lumayan suka nih sharing tentang home and living atau istilahnya kayak home decor karena kebetulan emang gue suka tapi gue nggak pernah videoin gimana banget gitu. Ternyata diterima baik oleh warga-warga TikTok, jadilah gue lanjut sampai sekarang. Gitu. Justru karena mencoba. Betul. Ya kan? Akhirnya menjadi sebuah karakter tersendiri. Betul. Dan ceritanya menarik loh. Ternyata mantannya Betul, ya. itu dia. Yes, jadi itu memang berkah dari seorang mantan. Iya, jadi itu gunanya seorang mantan. Makanya kalian harus baik-baik sama mantan. Oke. Iya ternyata ada mantan-mantan yang memang berfaedah. Ada kan? dong. Semua mantan aku berfaedah kok. Sayang aja kita bukan berjodoh akhirnya. Betul. Ya kan. Nah terus juga Natasha berapa lama di TikTok? 4 tahun ya kalau nggak salah. Yes, gue kerja di TikTok 4 tahun lebih lah. Ya 4 tahun mepet-mepet gitu. Terus sampai sekarang udah resign dari. Sekarang udah resign. Recently resign. Jadi sebenarnya officially itu baru Oktober kemarin resign. Tapi ya pokoknya gue tuh memang mulai di TikTok dari magang. Zaman gue di Shanghai. Sampai akhirnya setelah 3 bulan magang, gue memang mau balik tuh ke Indonesia. Nah, karena kebetulan performance dari aplikasi ini oke, jadi gue memberanikan diri kayak, lu nggak butuh
orang di Indonesia. Jadi gue yang minta gitu. Oh iya kita butuh. Oh ya udah saya bersedia. Jadilah gue full time employee gitu. Nah sebenarnya dulu TikTok tuh bukan TikTok. Dulu tuh gue kerja di Musical.ly. Tapi aplikasi ini akhirnya di acquired sama TikTok gitu. Nah jadilah kenapa akhirnya gue kerja terus sampai saat ya Oktober kemarin di TikTok gitu. Wow. Berarti kalau di TikTok tuh udah Saya suhu. segala posisi kali ya. Oh iya. Ibu negara ya, ibu negara ya, bener-bener. Apa tuh? Tapi ini ya gitu, gue dulu palu gada. Well, title gue tuh sebenarnya community manager. Jadi sebenarnya memang kebanyakan gue tuh ngurusin community-nya. Jadi dulu tuh dari memang belum ada community sama sekali, cuman gue bikin activation kayak offline event atau misalnya kayak emang ada konser-konser atau misalnya memang ada waktu itu paling gede kita bikin terakhir di kota Casablanca, yaitu sama lah intinya di saat itu dulu itu transformasi TikTok dari dulu cuman lip sync app gitu ya, sampai akhirnya kayak diversified kayak ternyata banyak kategori gitu. Nah itu karena banyak offline event juga menurut gue. Nah itulah kerjaan gue dulu gitu. Dan kayak mostly semua kreator-kreator TikTok yang happening banget itu adalah temuan Anda ya. Iya. Semoga mereka berpikir kayak gitu ya. Sebenarnya bukan temuan enggak. Begini. Kalau misalnya creator TikTok sebenarnya mereka pasti gede bukan karena gue sih. Maksudnya kayak ya mungkin mereka tahu gue tapi mereka pasti bisa gede karena personality mereka. Maksudnya karena ya itu personal branding mereka sendiri gitu. Cuman gue cuman help to connect them with ya maksudnya kayak sistem kita atau kayak gimana gitu ya dulu. Jadi ya kita build relationships aja sih dari situ. Seru banget. Iya benar-benar apalagi pada saat itu kan era-era PSBB di rumah. Iya. Betul. Thanks to jadi sebenarnya ada bukan baiknya, maksudnya ada sesuatu berkah di balik PPKM dan PSBB ini. Sebenarnya gitu. Iya benar-benar. Sampai aku juga aktif kok di TikTok. Bagus. Mantap. Peridam juga ada TikTok. Bagus. Tapi itu memang sesuatu yang gue something unexpected gitu ya, untuk kayak maksudnya TikTok blow up dari yang sebenarnya ya lo tau image-nya dulu ya, tiba-tiba dia blow up yang kayak jadi kayak TikTok sekarang gitu. Salah satu aplikasi yang sebenarnya orang-orang yang kayaknya gue mau konten gitu di TikTok. Gak pernah sekalipun di pikiran gue kayak TikTok tuh bakal jadi kayak sekarang gitu. Gue gak bilang TikTok bisa kayak gitu karena gue ya, tapi maksudnya itu pasti banyak orang-orang produk yang bisa bikin aplikasi ini jadi menarik gitu. Cuma maksudnya untuk melihat perjuangannya si TikTok sampai hari ini itu membuat gue bangga kayak gue tuh I'm an ex-alumni gitu. Dari si TikTok employee gitu. Iya. Aduh gimana rasanya tuh ya? Happy pasti. Happy, bangga sumpah. Terus bagaimana pada saat terakhir you decide kayak yaudah deh udah nih gitu. Iya. Sampai akhirnya jadi gini, gue tuh terakhir pindah ke divisi e-commerce karena sekarang TikTok udah punya e-commerce sendiri gitu kan. Nah, turns out the timing, the job scope tuh gila banget. Kudos buat orang-orang e-commerce man. Jadi maksudnya title gue sebagai mama tuh gue rasa jam kerjanya kurang cocok buat gue. Jadi di situ gue mulai mikir, sebenarnya apa ini sebuah pertanda dari Tuhan ya buat gue tuh take off gitu. Maksudnya finally gue lepasin. Jadi sebenarnya gue untuk pikiran untuk resign tuh udah lama sebenarnya. Karena gue suka sama kerjanya, tapi maksudnya apakah gue mau di sini terus gitu. Dan kebetulan memang gue harus akui, terima kasih Tuhan, banyak brand offers gitu. Jadi maksudnya gue tuh waktu itu sampingan, jadi ya first job gue adalah si TikTok, side job gue adalah ngonten gitu kan, ngonten gitu. Nah makin lama makin banyak dan makin stable si brand offers ini dan juga kerjasama. Jadi realistis dong, maksudnya maksudnya kayak wah ternyata gue bisa nih gitu, gue ternyata bisa ngonten juga gitu. Jadi mungkin semua kombinasi dari kejadian-kejadian ini, maksudnya kayak jam kerja yang lagi gila banget, terus udah gitu banyak brand offers, mungkin ini adalah jawaban dari Tuhan setelah beberapa tahun, mungkin ini saatnya lu cabut gitu. Akhirnya gue bertanya lah sama laki gue, kalau misalnya kira-kira kalau gue ngonten gimana menurut lo SN, kayak this is going to be my primary job gitu loh. Dan bilang it's something good gitu. Dulu gue melihat konten itu something yang shallow menurut gue, karena kayak lu bayangin deh kalau misalnya sekarang ibu-ibu gitu ya nanya kerja apa, ngonten gitu. Biasa kan itu kayak
ngonten ngapain gitu kan. Gue salah satu orang yang mungkin berpikir seperti itu, tapi karena akhirnya gue dapet support dari laki gue, kedua dari emak gue. Jadi maksudnya dulu tuh emak gue tuh salah satu orang yang menyayangkan banget kalau gue keluar dari kerjaan. Tiba-tiba dia kayak ya udah kalau yakin nggak apa-apa gitu. Wah langsung restu ibunda, restu laki gue, terus restu dari teman kerja gue gitu ya. Akhirnya gue kayak ya udah kayaknya ini memang udah benar-benar ditakdirin sama Tuhan, mungkin memang ini jalan terbaiknya. Ya udah mantep deh gue cabut. Gitu. Makanya heboh banget. You're the one sekali yang bawa TikTok ke Indo loh. Sebenarnya gue gak sampai yang bawa TikTok ke Indo sih. Tapi maksudnya mungkin orang taunya gue adalah the first, maksudnya kayak salah satu yang pertama-tama di employee-nya di TikTok di Indonesia gitu ya. Well, dan gue salah satu orang yang exposing myself ke TikTok employee. Mungkin orangnya mikir jadi kayak gitu ya, kayak gue yang pertama-tama yang bawa TikTok Indo. Tapi sebenarnya enggak juga, itu juga pasti bawanya dari orang lain gitu ya. Cuman it was something hard to actually leave the job and also the team, karena sebenarnya yang bikin gue stay di TikTok itu adalah orang-orangnya. I had a pretty good, a pretty solid teammate gitu loh. Bahkan setelah gue pindah divisi pun, it's even, they're great gitu loh. Gue gak pernah sekalipun merasa they are actually toxic atau kayak yang pernah sikut-sikutan sama gue, gak pernah. Jadi maka dari itu kenapa gue bisa brewek gitu. Karena gue tuh sering perang batin aja kayak, aduh lo yakin gak sih? Lu tuh susah loh cari tempat kerja yang yang se-happy ini gitu loh. Gue happy untuk pergi kerja tiap hari gitu. Cuman ya mungkin karena setelah, pokoknya gue list dong pros and cons-nya, gue tetap kok bisa kontekan sama mereka, gue tetap bisa have relationship sama mereka kalau di luar TikTok. So basically ya udah akhirnya gue cabut gitu. Wow. Barengan lagi. Satu lagi, 1, 2, 3. Wow. Alana, voice overnya Natasha dong. Ini adalah. Iya. Terus how's life after that? It's been great. Kayak gue bilang sebelumnya emang busy sih sekarang ya, karena kerjaan konten tuh lumayan momentum. Gitulah intinya. Jadi istilahnya gue sekarang lagi banyak meraba-raba di dunia konten nih, kayak maksudnya kayak am I doing am I actually influencing in a good way gitu. Jadi maksudnya gue tuh pengen make sure kalau emang konten-konten gue tuh bukan yang semena-mena viral doang gitu ya. Gue memang pengen konten gue tuh adalah memang berguna gitu. So gue sibuk trial here and there gitu ya. Tapi gue merasa gue happy, gue punya banyak, maksudnya bukan banyak waktu luang sih, bukan. Cuma maksudnya gue bisa atur jadwal gue sendiri untuk bisa ngurus anak gue juga, bisa buat diri gue sendiri juga. So it's good. Gitu. Ya aku juga seneng sih, maksudnya kayak ngeliatin kontennya Natasha tuh selalu ada aja informasi yang dikemas secara menarik dengan the power of storytelling. Yes. Bagaimana Anda mendapatkan inspirasi itu? Sampai saya akhirnya mencoba sebuah produk pembersih. Oh iya benar. Kita jadi langganan. Jangan gitu dong. Ya. Gak apa-apa. Itu kalau jangan-jangan aku jadi BA-nya ya. Betul, itu dia. Ini mantep banget, aku suka banget. Oke, jadi kalau ditanya BA cowok. Gitu. Jadi kalau ditanya gimana cara storytelling, gue rasa ini adalah sebuah talent yang purely dikasih sama Tuhan. Gue kalau ditanya gimana sih caranya gitu, nggak tahu. Gue kadang-kadang ide tuh datang pas lagi gue mandi, pas lagi gue boker, sumpah. Jadi maksudnya kayak lu tanya gue gimana sih caranya, I don't know. Tapi yang kayak pasti tuh gue membuat itu pokoknya relatable dan ringan aja, jadi gampang diterima oleh orang gitu ya. Gue percaya setiap orang punya marketnya masing-masing, jadi nggak tahu ini cuman flowing berdasarkan dari personality gue aja gitu. Benar. Tapi pokoknya story atau scripting itu adalah hal pertama yang gue lakukan sebelum ngelakuin yang lain. Jadi maksudnya kayak ngambil videonya atau editing atau voice over, pokoknya semua scripting itu tuh yang pertama dan yang paling lama. Jadi biasanya kalau emang itu gue biasanya bisa butuh semingguan untuk kayak bener-bener klip sama idenya gitu loh. Kayak memang sih brand tuh udah kasih, misalnya kayak lu kerja sama brand, pasti mereka udah kasih USP atau misalnya kayak, oh ini loh yang mau ditonjolin gitu. Oh let me process it first. Maksudnya kayak gimana caranya supaya ini gak sampai ads banget gitu loh. Gak hard selling. Yes, dan maksudnya kayak
apakah memang ini benar-benar dibutuhin atau ini adalah kebutuhan sekunder gitu. Maksudnya kayak ini sebenarnya cuma dibutuhin sama orang-orang yang punya tabungan lebih aja gitu. Gue harus bisa membedakan. Jadi maksudnya kayak gue harus honest juga sama penonton, gue juga harus pokoknya bikin story-nya yang relatable aja sih menurut gue. Plus juga experience lah ya. Betul, kan? betul. Karena betul. kalau dengan experience pasti kita bisa ada ceritanya. Betul. Jadi kan terus udah gitu menurut gue walaupun brand udah kasih kayak oh ini briefnya gitu ya. Tapi sama ya lu mesti experience dan lu sepanjang experience lu pasti punya value unik sendiri yang lu dapetin dari barang tersebut gitu ya. Jadi kayak lu tuh harus nge-highlight dari pengalaman lu itu bukan dari apa yang mau brand tonjolin gitu supaya lebih masuk gitu. Maksudnya kayak oh iya juga ya gitu. Maksudnya kalau misalnya lu cuman bikin konten dari briefnya brand mah kayaknya semua orang juga bisa gitu loh. Jadi lu harus memberikan value unik dong ke penonton. Betul. Dan tapi memang kalau misalnya di TikTok tuh the first 3 to 5 seconds is very important. So I could say if possible then you could make something yang memang clickbait tapi yang positif ya. Maksudnya bukan yang clickbait yang kayak parah gitu enggak. Tapi 3-5 detik pertama lu harus bikin orang hook nonton sampai 5 detik pertama itu sampai habis gitu. That's actually salah satu cara yang menurut pribadi gue itu bisa masuk ke FYP gitu. FYP dari sekian juta orang yang tanya ya. Iya benar. Gimana kayak FYP? Banyak banget. Banyak. Ya kan? Nah, becoming content creator, terus juga bikin konten, bisa dibilang semua social media sekarang kan banyak banget ya gitu. Yes. Dan kita harus bisa dibilang feeding up lah tuh semua social media. Yes. Takut gak sih punya haters? Enggak. Gini, you have to be realistic as a person. No one gonna everybody, masa gimana pun sebaik-baiknya lo akan ada yang benci lo gitu loh. Mau lo lakuin apapun. Tapi maksudnya to have haters is actually a good thing, you know. Kalau misalnya lo bisa lihat dari perspektif mereka adalah seorang yang bisa remind lo untuk lebih humble atau lebih bisa introspeksi diri gitu. Nggak semua haters itu bad. I mean ya dari urusan dia mau nge-hate gue yang nonsense bodo amat lah, itu urusan dia sama Tuhan lah. Bodo amat. Tapi maksudnya kalau misalnya lu lihat dari semua komen-komen hate dia, apakah kira-kira ada hal baik yang bisa membuat lu lebih baik? Maksudnya apakah ada sesuatu yang bisa dipelajarin dari komen-komen mereka gitu? Gue seneng punya haters gitu. Maksudnya gue bersyukur karena kalau gue cuman punya fans gitu ya, geli. Maksudnya kalau gue cuman punya followers You gitu have. Yes, tapi maksudnya kalau gue cuma punya fans itu bisa bikin gue sombong banget. Maksudnya jadi itu membuat gue remind gue kayak oh lu tetap aja ada hal yang lu harus tetap perbaiki gitu. Jadi untuk mempunyai haters is something good for me. Ya, dan itu adalah sesuatu yang manusiawi, itu sesuatu yang sangat lumrah gitu. Menurut saya. Iya benar-benar. The more you hate nanti akan jadi love you juga. Iya, nggak apa-apa. Yang penting engagement bagus. FYP ya kan. Yang penting FYP. Makin FYP makin banyak brand collaborate. Benar. Apa-apa. Seru loh. Seru banget loh, langsung ngedenger dari Natasha Suranya langsung ya kan, gini FYP, engagement kayak gitu-gitu. Untuk teman-teman yang mau yang lagi berkonten-konten ria, lagi bikin konten ini bisa menjadi satu guide untuk kalian semua. Betul. Tips nih rahasia-rahasia dari Natasha Surya yang suaranya khas sekali. Coba-coba lagi. Ini adalah itu udah tipikal gue banget tuh. Coba dong, ini adalah Paradigm Lifestyle Podcast gitu ya. Ini adalah Paradigm Lifestyle Podcast. Gue pengen banget tahu kadang-kadang kayak pengen nggak ada apa brand yang pengen gue buat VO-in ya. Kayak ada yang nawarin cuman kayak belum ada yang deal gitu. Kayak gue penasaran, jadi orang-orang suka bilang gila Natasha suara kamu candu banget, terus kayak ya udah mana dong, coba brand-brand hello. Kalau gitu kita mulai dari konten aku ya. Aku yang syuting VO-nya Natasha gimana? Boleh. Kita ngomongin invoice-nya ya. Boleh Kak, ampun Kak. Nanti aku kasih invoice-nya berupa dance umur hidup.
Ingat, dance itu udah beda nih style-nya. Wow, ya kan terus sekarang ada tadi kan kontennya home and living ya kan, that's your mungkin lebih karakter ya, ya kan, terus juga ada anak juga, baby, dan sangat relate sama mami muda. Betul. Terus ada gak sih challenge-challenge pada saat kayak bikin konten gitu sama mungkin pada saat berhadapan dengan satu brand gitu? Banyak. Enggak, tapi beruntungnya menurut gue selama ini gue ketemu sama brand 90% they are very good. I mean like mereka tuh jarang banget ada revisi loh, sumpah. Jadi jadi makanya sekali ketemu yang revisi, aduh gitu. Sebel dah, kenapa sih gitu. Tapi maksudnya kayak ada yang ribet itu adalah di saat satu brand itu yang benar-benar they have lots of like request, kayak misalnya kayak pokoknya kita nggak mau ya kasih lihat ada barang dari apa ya ya maksudnya toko sebelah sama sekali, ataupun nggak usah toko sebelah, pokoknya kalau kita jual elektronik lain nggak boleh kelihatan gitu misalnya. Listriknya juga nggak boleh kelihatan. Ya, pokoknya jadi kan lu ribet, maksudnya ya pokoknya intinya mereka punya lebih banyak requirement lah, dan maksudnya kayak tiba-tiba kayak briefnya ganti lah apa segala macam. Untungnya saya punya pribadi yang tegas. Jadi saya galak. Jadi maksudnya kayak gue bisa bilang kayak nggak bisa dong, karena kan udah dealnya adalah revisinya sekian dengan ininya apa. Jadi maksudnya itu membantu gue lah. Tapi jadinya gue ada sensi-sensi dikit sama brand-brand tertentu. Iya. Tapi kalau misalnya kerjaan misalnya kayak they require anak gue gitu ya. Maksudnya untuk kayak ini, ya gue harus bilang sama mereka. Anak gue ini anak kecil, jadi lu mesti tahu kalau misalnya nggak semua anak kecil kan seenak-enaknya ya, kadang mau kadang enggak gitu. Benar-benar. Jadi kalau memang dia nggak mau ya udah gue nggak bisa gitu. So itu sih challenges. Sama paling menurut gue storynya gitu, scriptingnya apakah kayaknya udah klik di gue atau enggak, karena gue orangnya lumayan idealis dan perfeksionis gitu. Kalau belum klik di gue nggak bakal mau. Dan biasanya kayak lu tau kan ada brand kadang-kadang suka kayak ini briefnya selesainya besok ya. Wih gila, dikira kita jin nih. Tiba-tiba production kelar satu hari. Nggak bisa ini. Gitu. Tapi overall enggak lah. Gue still thankful. Mostly brands they are very very great to me gitu. Iya, tapi emang the power of your storytelling itu luar biasa. The power of you sebenarnya sih. Iya, itu bagus banget. Jadi nggak heran dong kalau memang dipikirin harus butuh waktu untuk mencari jarang revisi gitu, karena udah langsung the power of you gitu. Iya. Terima kasih brand. Tolong pelunasannya di Seru banget. Butuh manajer gak? Gimana ya? Luar biasa. Terus next step after bikin konten nih gitu kan, kira-kira akan expand atau akan develop yourself tuh apa nih gitu dalam waktu dekat ini? Sebenarnya gue pengen, kalau misalnya to be fair honest, gue pengen coba banyak hal sih. Maksudnya kayak, sekarang memang fokusnya di TikTok. Tapi gimana kalau misalnya platform lain? Tapi gue nggak mau ambil kayak di podcast sebelumnya gue bilang, gue nggak mau sampai ambisius banget. I want to enjoy my life gitu loh. Maksudnya gue pengen bersyukur dengan semua yang udah dikasih sama Tuhan sama gue. Jadi tapi kalau misalnya ditanya dream gue pasti gue pengen punya studio sendiri, gue pengen punya tim kecil sendiri, gue pengen punya tim produksinya sendiri gitu. Jadi maksudnya kayak sebenarnya gue bisa sampai mana sih gitu, penasaran gitu. Tapi gue nggak pernah kepikiran misalnya gue jadi artis, aduh nggak sih, kayaknya nggak deh. Tapi kan dari tadi nyanyi. Maksudnya kayak gue kurang skandal, kurang skandal untuk menjadi artis Indonesia. Kurang laku. Masa? Kalian tahu kalau di Indonesia lakunya yang banyak skandal. Jadi maksudnya gue kurang esensi gitu kali ya. Itu maksudnya kayak gue gak ada kepikiran kesana lah. Gue cuman intinya kayak gitu aja, gue pengen start small aja dan let it flow aja sih gitu. Selalu happy ya kalau ngedenger Natasha Surya tuh ya. Iya, bener-bener ngasih happy berasa dan positive vibes Asik. banget gitu kan gitu. Semoga. Ini adalah Yay. Ntar ditambahin bumbu-bumbu kalau bikin konten.
biar lebih skandal. Aduh. Masak angkat kaki. Oh deh. Sambil kutekan gitu loh. Ya skandal-skandal kayak gitu gak apa-apa. Tapi skandal yang disukain oleh orang Indonesia gak kayak gitu. Lebih yang kayak apa nih? Gitu kan. Takut saya. Gitu lah. Seru lah, hari ini kita banyak banget dapat insight ya. Iya. Gitu. Apalagi untuk orang-orang yang memang lagi hobi banget bikin konten. Karena kan sekarang kan bisa dibilang social media sangat growth, dunia digital juga wow gitu kan. Semua apa-apa gini-gini semua dari handphone gitu kan. Nah terus kalau misalkan kayak Natasha juga punya anak gitu kan. Gimana sih caranya Natasha itu kayak, oh nih anak gue deh gak apa-apa nih main handphone atau mungkin browsing gitu. What do you think? Gue jujur orang tua yang lumayan nggak ada larangan sebenarnya. I don't know whether it's actually good or bad sebenarnya. Karena gini, gue salah satu orang yang merasa kalau gue bebasin anak gue, dia akan learn dengan sendirinya. Maka dari itu misalnya kayak gue nggak takut tuh anak gue pegang-pegang kotor-kotor gitu, atau misalnya kayak gue nggak apa-apa anak gue ke-expose ke handphone, karena sekarang dia udah bisa kayak tahu oh ini jerapah ini sapi itu karena dari mana, dari YouTube man. Maksudnya kayak ya kita batasin aja lah ya sewajarnya aja, jangan sampai dia kayak addicted lah. Kita juga liatin kalau misalnya dia mau pakai handphone apa segala macam. Cuman ya pokoknya semua yang apa sih ada batasnya aja lah. Maksudnya yang sewajarnya aja, nggak usah berlebihan, nggak usah yang kayak bener-bener ngerem gitu. Well, parenting gue nggak bukan yang terbaik loh ya. Mungkin parenting gue bisa cocok sama kalian, bisa enggak. Gue nggak suruh kalian untuk kasih ikutan gitu. Gue cuma sharing doang aja yang gue lakuin apa gitu. Gue nggak takut sih anak gue kayak expose gitu-gitu. Maksudnya kayak ya udahlah nggak apa-apa. Ntar juga dia learn sendiri. Iya benar-benar kan, sama aja kayak keponakan aku juga gitu. Jadi ya dibatasi gitu dengan sosial media atau mungkin dengan nonton-nontonan gitu. Bahkan justru lebih pinter dan lebih cepat belajar banget dari konten-konten. Kan bisa sampai ngomong bahasa Inggrisnya udah kayak orang luar loh. Oh keren. Ya kan, how are you? Gitu kayak what? Yes gitu kan. Ya kan? Justru kita diupdate gitu, malah dikirimin konten-konten TikTok yang lagi happening gitu. Terus di forward kayak wow gitu. Tapi bahkan sekarang kan sekolah aja tuh kebanyakan udah pakai gadgets man. Iya, Maksudnya bener. it's unavoidable. Hello. Maksudnya kayak gue nggak tahu ya. Mungkin memang sih pasti ada dalam setiap hal tuh pasti ada good and badsnya gitu loh. Jadi ya pokoknya yang penting kita liatin aja deh. Maksudnya yang jangan sampai dia terjerumus ke yang aneh-aneh deh gitu kan. Yang penting kita liatin, kita bisa batasin. I think ya udah so far so good. Ya kan? Tetap dilihat intinya. Betul. Ya kan? Kita barengan lagi gimana sih tadi? Wow dari ya kan ya. Satu lagi, 1, 2, 3. Ini adalah bertiga dong. 1, 2, 3. Ini adalah. Oh ini adalah. 1, 2, 3. Ini adalah. Seru banget. Thank you Natasha Sama-sama. untuk sharing-sharing. Sampai speechless. Ternyata seru sekali menjadi satu orang content creator itu, ya kan? Tapi kalau misalnya gue boleh ngomong ya, walaupun gue gak ditanya nih ya, kalau gak ditanya, gue pengen sharing sih buat teman-teman yang emang kepikiran untuk jadi content creator gitu. Sebelum lu mulai, menurut gue kalian jangan pikirin cuannya ya. Cuan bahasa Cina banget ya. Maksudnya jangan pikirin dokunya doang gitu loh. I mean biasanya sesuatu yang lu lakuin dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan, biasanya itu yang akan ngelit lu gitu untuk menjadi yang even better. Dulu gue gak ada kepikiran untuk menjadi content creator tuh bisa menghasilkan uang, sama sekali gak kepikiran. Tapi jadi istilahnya kalau memang lu baru mulai, cobalah mulai dengan hal-hal yang emang lu yakin lu bisa konsisten ngelakuin gitu loh. Karena kalau lu udah bisa konsisten ngelakuin, itu bakal kena ke personal branding lu di social media. Dan akhirnya lu tetap bisa ngelakuin itu terus. Kalau misalnya lu cuma ngelakuin hal-hal yang kayak kayaknya ini viral deh, ini bisa viral deh. Bisa sih lu viral, possible, tapi maksudnya it's not sustainable. Jadi maksudnya it's not sustainable yang which is gue gak merasa itu something great gitu ya. Well, setiap orang jalannya beda-beda sih, terserah lo gitu ya. Cuman kalau misalnya gue boleh saranin ya itu jangan terlalu ngacu ke duit. Tenang aja, rezeki udah diatur sama Tuhan deh gitu. Terus udah gitu pastiin lo bisa ngelakuin sesuatu yang emang konsisten. Terus udah gitu memang lo bisa share value yang baik gitu. Maksudnya
Sekarang udah terlalu banyak yang toxic information di social media dan be someone good gitu loh, be someone good. Jadi itu aja sih sebenarnya sih, tenang aja. Kayak saya bilang rezeki udah di tangan Tuhan. Dan jangan baper kalau misalnya lo belum dapat brand deals gitu-gitu, jangan baper. Pokoknya kalau memang setelah dicoba berkali-kali ternyata kok kayaknya nggak jadi ya, mungkin memang takdir lo bukan untuk content creator, tapi mungkin Tuhan lagi ngajarin yang lain. Tenang aja, content creator tuh bukan sesuatu yang satu-satunya karir terbaik gitu, bukan. Setiap orang udah punya jalannya. Tenang aja. Ya kan? Selalu positive vibe ya. Iya. Aduh, bahagia hari ini, adem langsung. Bohong, panas. Hatinya ada. Hatinya ada. Ya kan? Yes. Oke. Thank you Sama-sama. Natasha. Nah, buat Paradigm People semuanya, thank you for watching dan listening. Kalau misalnya tadi kalian ngerasa ada yang kepingin jadi content creator, ya kan gitu. Nah ini bagus banget buat kalian share isi dari podcast ini, ya kan. Dan kita ketemu lagi. Follow our social media, ada di banyak platform, ya kan ya. Ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Thriller. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast. It's your future.